Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syafitri dengan NIM 211501053 dari kelas 3A Stambuk 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem imun, khususnya sistem imun adaptif dan sistem imun alamiah. Apa itu sistem imun? Sistem imun yaitu kumpulan sel, jaringan, dan molekul yang membantu pertahanan melawan infeksi dan zat asing lainnya. Sedangkan respon imun adalah rangkaian kejadian molekuler dan seluler yang bertujuan untuk melindungi dari berbagai ancaman, seperti organisme-organisme patogenik, zat toksis, debris seluler, atau sel neoplastik. Terdapat dua kategori besar dari respon imun, yaitu respon imun bawaan dan respon imun adaptif. Respon imun bawaan merupakan proteksi awal melawan infeksi dan memberikan efek perlindungan dengan cepat. Sedangkan respon imun adaptif merupakan respon yang lebih spesifik terhadap antigen tertentu dan berkembang lebih lambat serta lebih efektif melawan infeksi. Yang pertama ada sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan merupakan proses perlindungan awal terhadap zat asing seperti dinding sel bakteri atau protein asing. Sistem imun bawaan tidak membutuhkan paparan terhadap zat asing tersebut sebelumnya dan memiliki respon yang sama terhadap semua pencetus atau bersifat tidak spesifik. Sistem imun ini berfungsi mencegah masuknya mikroba dan secara cepat mengeliminasi mikroba yang berhasil masuk ke jaringan. Sistem imun bawaan ini tidak membentuk memori. Adapun mekanisme kerja dari sistem imun bawaan ini, bila masuknya antigen misalnya bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Dalam hal ini, makrofag, neutrofil, dan monosit memegang peranan yang sangat penting. Supaya dapat terjadi fagositosis, sel-sel fagositosis tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus melekat pada permukaan fagosit. Untuk mencapai hal ini, maka fagosit harus bergerak menuju sasaran. Hal ini dapat terjadi karena dilepaskannya zat atau mediator tertentu yang disebut dengan faktor leukotaktik atau kemotaktik yang berasal dari bakteri maupun yang dilepaskan oleh neutrofil, makrofag, atau komplemen yang telah berada di lokasi bakteri. Yang kedua adalah sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif disebut juga sistem imun spesifik. Pertahanan melawan agen-agen infeksius yang berhasil menawan sistem imun bawaan merupakan tugas dari sistem imun adaptif. Sel-sel pada sistem imun adaptif memiliki reseptor yang secara spesifik tidak hanya mengenali zat yang diproduksi oleh mikroba, namun juga molekul non-infeksius. Zat yang dikenali oleh sistem imun ini disebut antigen. Bagian dari antigen yang dapat direspon oleh sistem imun disebut epitop. Epitop antigen ini dapat berasal dari jaringan sendiri dan juga dari jaringan asing. Adapun mekanisme dari respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag atau antigen presenting cell atau APC yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Dengan rangsangan antigen yang telah diproses tadi, sel-sel sistem imun berproliferasi dan berdiferensiasi sehingga menjadi sel yang memiliki kompetensi imunologi dan mampu bereaksi dengan antigen. Nah, walaupun antigen pada kontak pertama atau respon primer dapat dimusnahkan dan kemudian sel-sel sistem imun mengadakan involusi, namun respon imun primer tersebut sempat mengakibatkan terbentuknya klon atau kelompok sel yang disebut dengan memory cell yang dapat mengenali antigen bersangkutan. Apabila di kemudian hari antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka klon tersebut akan berproliferasi dan menimbulkan respon sekunder spesifik yang berlangsung lebih cepat dan lebih intensif dibandingkan dengan respon imun primer. Itu pun kenapa sistem imun adaptif disebut sistem imun spesifik, karena dia memiliki sel memori. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.